Ya, oke, baik. Selamat siang, selamat sore semuanya. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Jelas, Pak. Layar. Sudah, Pak. Oke, jadi di kali ini kita masih melanjutkan continue ya di cerita yang kemarin mengenai turbin air, water turbine. Salah satunya ada turbin Pelton. Jadi turbin Pelton itu secara dimensi, ukuran, dan gambarnya seperti di bagian ini tampilannya. Kemudian untuk memutarkan turbin Pelton tersebut yang bekerja adalah fluida cair, fluida air yang memberikan tekanan cukup besar sehingga bisa memutarkan turbin tersebut. Jadi turbin tersebut akan berputar terhubung dengan poros, poros terhubung dengan generator, generator menghasilkan listrik. Itulah gambaran dari bagaimana turbin Pelton menghasilkan atau mengkonversikan energi kinetik, energi potensial yang dari air untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian di gambaran ini adalah perbandingan ya. Ini merupakan satu perbandingan antara Pelton turbin, Francis turbin, dan Kaplan turbin. Kalau dilihat dari desain, dari dimensi, kemudian dari ukuran, serta berapa banyak turbin yang digunakan, antara Pelton, Prancis, dan Kaplan jelas berbeda. Hal inilah yang masih terus akan berkembang di bagian riset mengenai turbin. Bisa saja ada nanti keluar nama turbin yang baru, bisa dengan diabadikan dari nama yang melakukan riset tersebut dengan nama seseorang. Tujuannya adalah ya mencari hal-hal yang berbeda atau hal-hal yang optimal yang belum pernah dimiliki oleh Pelton, Prancis, dan Kaplan. Model-model yang bisa digunakan ya untuk melakukan riset tersebut bisa didahului dengan pendekatan secara modeling atau simulasi, kemudian dilakukan pengujian, pengukuran berapa daya listrik yang dihasilkan. Lalu ini merupakan pengenalan ya, di bagian turbin Pelton tersebut ada beberapa bagian atau beberapa komponen yang dimiliki oleh Pelton. Secara visualisasi, turbin Pelton memiliki gambar atau dimensi seperti ini, ada berupa mangkuk. Kalau dilihat dari top view, tampak atas seperti mangkuk. Kemudian mangkuk-mangkuk tersebut atau biasa disebut dengan istilah bucket disusun seperti ini. Nanti setelah disusun dengan jumlah tertentu, maka digerakkan dengan fluida yang bekerja adalah fluida water atau fluida air yang dipergunakan untuk memutar turbin tersebut pada nilai berapa RPM, berapa rotation per menit yang dihasilkan. Lalu variasi yang bisa dilakukan, banyak variasi di Pelton ini yang bisa dikembangkan. Ada yang mencoba merubah bagaimana dimensi dari ukuran bucket tersebut, kemudian melakukan atau menganalisis bagaimana bentuk nozzle yang bisa menghasilkan tekanan kuat atau tekanan besar supaya bisa memutar turbin Pelton tersebut. Lalu memvariasikan juga misalnya jarak impact atau jarak tumbuk antara nozzle dengan Pelton, berapa variasi jarak yang optimal antara nozzle dengan
jarak turbin Pelton tersebut. Kemudian ini merupakan gambaran dari Pelton turbin jika disusun atau dirangkai dalam jumlah yang banyak dan ukurannya yang lebih besar akan menampilkan seperti ini. Di bagian ini ada beberapa hal yang mempengaruhi seperti yang kemarin, jumlah nozzle tergantung besarnya kapasitas dari air yang dikeluarkan. Bisa bervariasi 1 sampai 6 nozzle. Kalau misalnya ini adalah nozzle 1, 2, 3, 4, 5 berarti berada di 5 nozzle yang dipergunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah Francis turbin. Francis turbin ini merupakan masuk ke dalam kategori turbin yang di bagian masuk ke dalam turbin reaksi. Jadi turbin Francis, kemudian turbin Kaplan, ini masuk ke dalam turbin reaksi. Yang tadi ditampilkan adalah turbin Pelton masuk ke dalam kategori turbin impuls. Ya, analognya seperti yang dijelaskan di minggu-minggu sebelumnya, ada impuls dan reaction. Lalu masuk lagi di slide yang ini, di turbin Prancis digunakan jika aliran air yang tersedia, di sini ada penjelasan, diartikan aliran air atau air yang dimiliki atau yang diberikan untuk memutar turbin tersebut dalam volume yang besar, serta dengan heat atau ketinggian yang tinggi sampai menengah. Nah, di bagian ini kenapa seperti itu? Ini merupakan gambarannya, ilustrasi seperti apa turbin Prancis bekerja dan seperti apa turbin Pelton melakukan usahanya atau bekerja ketika memutar poros generator. Nah, di bagian turbin Prancis membutuhkan saluran pengarah atau pipa yang digunakan, lalu dipasang di bagian sini ada Francis turbin. Turbin tersebut berputar karena dipengaruhi ada pengaruh gaya potensial atau gaya yang disebabkan oleh faktor ketinggian. Jadi kalau misalnya ini ada peletakannya lebih tinggi dan turbin tersebut diletakkan di bawah sehingga dia akan melakukan putaran yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi dari air yang bisa memutar turbin tersebut. Francis turbin dengan Pelton turbin dua hal yang berbeda dalam hal dimensi, ukuran, tetapi menggunakan fluida kerja yang sama, yaitu berupa fluida air atau water. Lalu turbin Prancis merupakan jenis turbin dengan tekanan lebih, sudunya terdiri atas sudu pengarah dan sudu jalan, yang keduanya umumnya itu direndam atau terendam di dalam air. Jadi kalau digambarkan di bagian ini kondisinya itu terendam di dalam air. Jadi airnya mengelilingi atau merendam dari turbin tersebut karena ada faktor ketinggian, sehingga di bagian zona ini mengalami kondisi vorticity atau pusaran. Pusaran inilah yang memutarkan turbin tersebut. Jadi turbin tersebut berputar, turbin terhubung dengan generator, generator menghasilkan listrik, dan listrik dipergunakan untuk energi yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Lalu seperti apa desainnya atau gambarnya untuk turbin Prancis? Ya, tampilannya seperti ini untuk sudu jalan atau runner. Kemudian ada bagian pengarah berfungsi untuk mengarahkan fluida yang mengalir tersebut bisa sesuai di bagian sudu yang ingin
putar. Jadi kalau misalnya pengarahnya ini memberikan arahan atau memberikan jalan terhadap laluan fluida itu berpengaruh terhadap bagian ini, sudu yang berputar. Ini adalah ilustrasinya kalau dianimasikan, high pressure di bagian depan, tekanan paling besar, lalu di bagian dari bagian turbin tersebut, di bagian punggung atau bagian belakangnya, memiliki tekanan yang low pressure, beda tekanan antara tekanan yang besar, tekanan yang kecil, menyebabkan pusaran atau vorticity atau vortex yang menghasilkan efek rotation atau putaran dan berpengaruh terhadap putaran turbin tersebut. Jadi hal inilah yang memberikan gambaran bahwa turbin Prancis digerakkan dengan fluida kerjanya berupa water atau air. Lalu untuk turbin Prancis dibagi-bagi lagi, ada turbin Prancis yang disusun secara vertikal. Seperti apa vertikal ini? Perubahan energi terjadi seluruhnya di dalam sudu pengarah dan sudu gerak dengan mengalirkan air ke dalam sebuah terusan atau dilewatkan ke dalam sebuah cincin yang berbentuk spiral atau rumah keong. Gambarannya seperti ini, desain, dimensi, serta ukurannya untuk turbin Prancis. Di dalam sini ada turbin yang dinamakan dengan turbin Prancis. Fluida masuk ke dalam melalui sisi kiri ke kanan, lalu bersirkulasi, berputar. Putaran tersebut memutar turbin dengan memberikan nilai tekanan. Turbin berputar terhubung dengan poros terhubung dengan, ini adalah poros terhubung dengan generator menghasilkan aliran listrik yang keluar. Aliran listrik inilah yang nanti dimanfaatkan atau digunakan untuk berbagai macam keperluan. Nah, di sisi ini, di bagian sini, itulah proses pengubahan energi atau konversi energi. Energi awalnya adalah energi kinetik dari air. Air memutar turbin terhubung dengan poros terhubung dengan generator menghasilkan energi akhirnya adalah listrik. Lalu turbin Prancis yang secara horizontal, ya perbedaannya bisa dilihat dari peletakan poros. Kalau porosnya diletakkan secara vertikal, berarti masuk ke dalam kategori turbin Prancis vertikal. Kemudian kalau porosnya ini di dalam sini ada poros ya, di sini dalam sini ada poros, kemudian poros tersebut diletakkan secara horizontal, maka masuk ke dalam turbin Prancis horizontal. Oke, baik, sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Iya. Itu kan tadi ada turbin vertikal sama horizontal, Pak ya. Berarti kalau nentuin kapan kita pakai yang vertikal, kapan horizontal itu tergantung kondisi di lapangannya gitu, Pak. Atau gimana, Pak? Ada ketentuannya mungkin, Pak? Ya, untuk menentukan tadi vertikal dan horizontal ya. Nah, di bagian ini pada saat kondisinya itu adalah posisi bendungan ya, ini posisi dam ya. Dam itu bendungannya itu berada di atas, maka bisa juga disalurkan seperti ini. Jadi kondisinya itu peletakannya vertikal. Suaranya bisa jelas masuk, terdengar? Jelas, Pak, jelas. Ya, jadi dipengaruhi oleh kondisi aktualnya, kondisi sesungguhnya masih di lapangan ini seperti apa. Kalau misalnya
sumber airnya atau sumber energi awalnya itu atau adalah energi kinetik ya, kinetik air, posisi bendungan di atas, masih di atas bukit ya atau di atas ketinggian tertentu. Lalu di bagian bawahnya itu bisa dipasangkan dengan sistem seperti ini dengan menggunakan turbin Perancis yang masuk ke dalam kategori yang vertikal. Tapi kalau misalnya di bagian yang ini kan vertikal ya, seperti ini vertikal sama dengan yang ini vertikal. Lalu kalau misalkan air tersebut dam ini bukan di atas tapi di bagian ini tidak pada ketinggian tapi pada hal yang sama secara horizontal, maka lebih sesuai atau lebih tepatnya atau lebih cocoknya menggunakan turbin Prancis yang kondisinya horizontal. Jadi yang perlu dilihat ya disesuaikan dengan kondisinya. Apakah sebagai fluida kerjanya itu berada pada posisi atas, posisi vertikal di atas, berarti menggunakan turbin yang vertikal. Tetapi kalau misalnya fluida kerjanya itu berada kondisi horizontal, dapat menggunakan turbin Prancis yang horizontal. Ya, oke. Ada lagi? Baik. Cukup. Ya, kalau tidak ada saya akan masuk lagi ke next slide di slide berikutnya. Jadi yang dibayangkan diingat ya seperti itu aja. Misalnya kalau fluida Pak, mau kerjanya tanya, Pak. ya. Gimana? Ya. Ya. Suaranya belum masuk, belum keluar, terdengar. Ya, sambil menunggu mungkin nanti bisa masuk lagi. Nah, di sini tadi ada turbin vertikal seperti ini, gambar dari turbin tersebut untuk rancangannya. Kemudian turbin horizontal, lalu memilih turbin atau pemilihan turbin. Ada turbin Kaplan ya, ini Kaplan, Prancis, kemudian ini Pelton. Jadi nanti bisa dilihat di grafik. Ini adalah grafik di mana dari mana grafik ini diperoleh ya, ini umumnya diperoleh dari hasil eksperimen, dari hasil pengujian atau dari hasil pembuatan dengan turbin Kaplan, Prancis, Pelton. Untuk nilai misalkan untuk M⁻³ per second ini adalah debit ya. Misalkan debitnya 50 meter kubik per second. Nah, ketika ini ditarik ke atas, garisnya ditarik ke atas, maka akan membentuk garis melengkung ya seperti ini. Ini garis melengkung ini menceritakan tentang Francis turbin. Dengan debit 50 meter kubik per second untuk Francis turbin, berapa ketinggian yang dibutuhkan untuk bisa memutarnya ya, ini adalah dengan ketinggian 200 m atau 200 meter. Ini adalah gambarannya seperti itu. Lalu di bagian putaran tersebut, kalau misalnya dia berada pada ketinggian 200 meter, ditarik garis ke sini, kemudian ini adalah tarik garis ke sini dan bersinggungan dengan
ini garis melengkung ya. Ini adalah garis melengkungnya itu nilainya bernilai, ini adalah nilai untuk nilai daya yang dihasilkan. Jadi daya yang dihasilkan adalah sekitar di range ini 100 MW, bisa menghasilkan 100 megawatt dengan ketentuan ketinggian yang di ininya, ketinggian air ya, fluida kerjanya itu 200 meter. Ya, ini merupakan tabel grafik berupa, bukan tabel ya, berupa tampilan grafik, nanti bisa berguna ketika melakukan desain atau rancangan untuk turbin Kaplan, Francis, kemudian Pelton. Lalu ada lagi jenis turbin yang masuk ke dalam kategori dengan nama turbin propeller. Turbin propeller, gambarnya atau tampilannya itu seperti ini. Ini ada propeller. Propeller ini yang nanti akan melakukan rotate atau berputar propeller tersebut karena digerakkan oleh fluida kerja berupa air. Lalu seperti apa pemasangannya atau peletakannya untuk turbin propeller? Ini hanya sebagai ilustrasi ya, ilustrasi saja yang digunakan turbin propeller dengan 125. Di bagian ini ada ini adalah turbinnya, turbin nanti akan turbin tersebut yang akan berputar, dan di sini ada poros tersebut terhubung dengan generator. Generator inilah yang menghasilkan listrik tersebut. Jadi listrik yang bisa dipergunakan secara langsung. Lalu seperti apa dimensinya kalau misalnya untuk propeller? Di propeller ini banyak sekali variasi yang bisa digunakan. Kalau yang pertama tadi ada propellernya menggunakan tampilan seperti ini, secara propeller 1, 2, 3, 4, 5 dengan sudut kemiringan tertentu, lalu tebalnya tertentu, lalu di bagian sini ada radius sudutnya. Tapi di bagian yang desain yang berikutnya ada juga yang mendesain propellernya itu hampir menyerupai wings ya, sayap pesawat ya. Jadi kalau melihat sayap pesawat terbang, ini adalah menggunakan wings-nya atau sayap pesawat tersebut. Kenapa hal itu dilakukan? Ya, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah dari sisi aerodinamikanya, aerodinamisnya dengan sudah kerja air, tapi bisa menghasilkan pusaran atau menghasilkan putaran yang maksimal. Selanjutnya ini merupakan hasil dari pengujian ya, pengujian atau pemasangan turbin propeller di salah satu desa di daerah Bogor. Turbinnya ini dipasangkan, diletakkan di saluran tersebut dialiri air tersebut mengalir. Kalau terlihat di gambarnya ada vorticity atau ada pusaran ya, atau ada vortex yang keluar di bagian ini. Vortex tersebut berputar, putaran ini memberikan pengaruh terhadap turbin yang dipasangkan. Turbin ini terhubung dengan ini, terlihat di sini ada poros ya, ini ada poros, kemudian ada terhubung lagi dengan bel ya, ini adalah merupakan bel. Kalau di elemen mesin itu semacam sabuk. Sabuk tersebut terhubung dengan poros generator. Generator mengalami putaran, dari hasil putaran tersebut mengeluarkan listrik.
atau menghasilkan energi listrik, daya listrik yang bisa dimanfaatkan. Ya, salah satunya sudah bisa menghidupkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 lampu pijar. Kalau katakanlah misalnya satu lampu bohlamnya itu 25 watt atau 30 watt, ya tinggal dikali saja 30 watt dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 180 watt daya listrik yang bisa dihasilkan. Oke, baik, sampai sini ada yang ditanyakan atau ada diskusi yang ingin ditanyakan mengenai turbin tersebut? Ya. Halo. Ya, suaranya bisa masuk. Atau bisa mengaktifkan on cam-nya. Kedengeran nggak, Pak? Suara saya, Pak? Ya, suaranya bisa masuk, bisa mengaktifkan kameranya, bisa ter-record. Modalnya, Pak? Ya. Kalau ini, Pak, yang turbin tadi kenapa ada pengelompokannya gitu ya, Pak? Kalau terus ada misalnya aplikasinya di ketinggian head-nya itu berapa gitu, terus speed debitnya berapa gitu, apa nggak bisa misalnya yang turbin Pelton dipakai di head rendah itu nggak bisa, Pak? Ya, oke. Kenapa turbin itu bisa atau enggak? Tadi pertanyaannya kenapa turbin itu dibagi-bagi atau dikelompokkan ya? Poinnya itu yang ditanyakan ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena dipengaruhi oleh fluida kerja. Sederhananya begini membayangkannya. Kenapa itu dikelompokkan? Karena fluida kerjanya air. Fluida kerja air, fluida yang bekerja air itu maksudnya yang memutar turbin tersebut. Air ini bermacam-macam kondisinya. Ketika dia berada di bawah dengan ketinggian 0 meter, berada di atas permukaan tanah rata, dengan ketinggian di atas, misalnya di atas rumah ya, itu memiliki potensi yang berbeda. Mudahnya ya lihat aja air di rumah. Kalau misalnya punya tangki air, kalau misalnya airnya itu ada tepat di atas tanah, ketika tangki dibuka, apa yang terjadi? Tekanan air yang keluar dari keran ya, dari keran itu pasti tekanannya akan pelan, mengalirnya atau mengucurnya akan pelan. Lalu kalau misalnya tangki itu dipindahkan di misalnya rumahnya punya 2 lantai atau 3 lantai, dipindahkan ke lantai 2 atau ke lantai 3. Lalu dibuka keran air tersebut dari tangki tersebut. Apa yang berbeda? Yang jelas yang berbeda, air tersebut akan mengalir lebih kuat atau lebih alirannya akan lebih kencang atau lebih tekanannya lebih besar. Nah, dari ilustrasi sederhana itu, itulah kenapa turbin-turbin dibagi-bagi. Jadi kalau misalnya untuk tekanan yang kondisi yang tinggi, untuk yang tinggi menggunakan turbin Pelton, karena turbin Pelton ini supaya bisa mutar dengan maksimal rotasinya, atau ya lihat aja misalnya di bagian ini secara visualisasi, kalau misalnya ini ya, nah ini kalau misalnya airnya yang keluar dari sini tekanannya pelan, misalnya airnya dari tower ya, tower tangki air. Posisi peletakannya itu di atas tanah, 0 mm ketinggiannya, tepat di atas tanah. Airnya keluarnya pelan. Lalu yang jadi pertanyaan, bisa nggak muter turbin? Untuk mendorong turbin tersebut supaya berputar. Kemudian apa yang dilakukan? Dengan memanipulasi posisi air tersebut. Jadi ada yang diletakkan di bawah, lalu kalau misalnya diletakkan pada ketinggian tinggi ya, 10 meter atau 20 meter, lalu air yang keluar akan lebih
besar tekanannya, akan lebih besar putarannya yang dihasilkan untuk bisa memutar turbin tersebut. Sama juga dengan yang ini, turbin Francis. Turbin Francis misalkan ketinggiannya ini misalnya tingginya 10 meter. Lalu kalau damnya itu diturunkan, tingginya misalnya 2 meter. Apa yang berpengaruh terjadi? Yang berpengaruh, memberikan pengaruh adalah terhadap putaran. Ketinggian misalnya damnya itu posisi yang pertama diletakkan pada ketinggian 10 meter. Lalu ada lagi posisi dam yang kedua, katakanlah di sini airnya dengan tinggi 2 meter. Lalu di bagian ini juga dipasang saluran. Kemudian yang membedakan ya jelas pada ketinggian yang lebih tinggi menghasilkan nilai atau menghasilkan tekanan yang lebih besar, sedangkan yang ketinggian lebih rendah lagi menghasilkan tekanan yang lebih kecil. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dipengaruhi, ya mudahnya karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ada G, nilai gaya gravitasi. Jadi ada gaya gravitasi yang memberikan pengaruh tersebut. Lalu kembali lagi ke rancangannya, ya inilah rancangannya. Ada rancangan untuk turbin Pelton, kemudian turbin Prancis, lalu untuk turbin Kaplan. Di bagian ini bisa terlihat posisi ketinggian 200, 400, 600, dan 800. Jadi untuk ketinggian 800 meter ya tingginya itu dari posisi turbin itu cocoknya menggunakan turbin ini, turbin Pelton. Kalau misalnya posisinya tinggi 800 tapi yang digunakan turbinnya turbin Kaplan, nanti akan berpengaruh terhadap daya putarnya. Tenaganya terlalu besar, tapi yang diputar, yang untuk memutar Kaplan tersebut tidak terlalu besar untuk pressure atau tenaga yang dibutuhkan. Oke, jadi seperti itu gambarannya. Kenapa dia bervariasi? Ya dipengaruhi oleh desain dari turbin tersebut atau kondisi dari turbin tersebut mampu bekerja pada tekanan atau pada nilai pressure berapa besar. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada, saya akan next lagi ke slide, masuk lagi ke slide yang tadi. Di bagian ini tadi ada model turbin propeller. Ya, seperti ini modelnya. Berbeda dengan turbin Pelton, turbin Prancis, Kaplan, kemudian ini ada turbin propeller. Turbin propeller ya tidak terlalu membutuhkan tadi yang tinggi, tetapi dia ada saluran, tapi sudah lumayan bisa menghidupkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katakanlah misalnya satu bola lampu itu dengan wattnya ya, watt lampu itu 30 watt, ya 30 dikali 6, jadi dia sudah bisa menghasilkan 180 watt daya listrik. Jadi ada 180 watt daya listrik yang dihasilkan dari instalasi turbin jenis propeller tersebut. Kemudian ada macam-macam ya, ada turbin Mitchell-Benke cross flow dengan pengontrolan secara manual. Ini design heat, berarti ini turbin ini bisa bekerja secara kalau dari keterangan ini cross flow
nama turbinnya turbin Michel Benki. Ini bisa bekerja pada ketinggian 15 meter. Jadi ini posisi turbin, katakanlah misalnya turbinnya ada di sini, berarti ada dam atau bendungan tersebut berada pada ketinggian 15 meter. Dengan debit air yang diterima untuk memutarkan turbin tersebut 200 liter per detik. Jadi bisa dibayangkan menghasilkan atau air yang dibutuhkan untuk memutar turbin tersebut dengan debit airnya 200 liter dalam waktu 1 detik. Lalu output dari putaran turbin tersebut yang terhubung dengan poros terhubung dengan generator menghasilkan output nilainya adalah 20 kW ya, 20 kilowatt. 20 kilowatt kalau 1 watt ke kilowatt ke kilo kali 1000 berarti 20.000 watt. Jadi dalam menggunakan ini turbin cross flow ini bisa menghasilkan 20.000 watt daya listrik. Lalu ada lagi turbin Michel Benki cross flow dengan kontrol hidrolik. Nah, ini kontrol hidrolik 8 liter, ini lebih kecil lagi. Kalau tadi 200 liter per detik. Kalau yang ini 8 liter per detik. Ini adalah debitnya Q. Q itu ada debit air yang digunakan untuk memutar turbin tersebut. Ketinggian yang dibutuhkan lebih tinggi, 20 meter. Tapi kalau yang sebelumnya 15 meter, namun flow-nya yang dibutuhkan untuk bisa memutar 200 liter. Kalau yang ini flow-nya 8 liter per detik, lebih sedikit, tetapi membutuhkan tinggi yang lebih tinggi ya untuk peletakan airnya. N ini adalah RPM, dia bisa menghasilkan 1.500 RPM. 1.500 RPM, 1.500 kalau dibayangkan ke konversi ke detik ya tinggal dibagi aja 1.500 dibagi 60 second berarti ini dicoret 150 per 6 detik putaran. Dan daya ininya outputnya yang dihasilkan dari turbin tersebut 1 kW kilowatt. Kalau ini sama aja dengan 1.000 watt. Ya, ini cukup besar 1.000 watt daya listrik yang dihasilkan. Ya, tinggal dihitung aja. Misalnya kalau kebutuhan untuk menghidupkan lampu, berapa rumah, dalam satu rumah itu ada 3 lampu. Kalau misalnya 3 lampunya itu, katakanlah satu lampu itu ada butuh 30 watt, 3 dikali 30, 90 watt. Terus bisa menghidupkan kulkas. Kulkasnya itu misalnya 65 watt, ya tinggal dikurangin. Terus televisi, menyalakan AC, atau menghidupkan AC, kemudian alat pemanas nasi, rice cooker dan lain sebagainya. Ini adalah turbin Michel Benki dengan kontrol secara hidrolik. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan. Jadi gambarannya seperti itu. Turbin ya dipengaruhi pertama ada faktor dipengaruhi oleh debit, kemudian RPM, lalu ini ada debit, kemudian H itu adalah ketinggian, heat-nya, lalu RPM, RPM itu hasil yang dihasilkan dari turbin tersebut, berapa menghasilkan nilai putaran, kemudian daya output yang dihasilkan. Oke, sampai sini ada yang masuk lagi atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya rasa bisa dilanjutkan untuk diskusi dari tugas kelompok.